kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa-Ku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa-Ku. Kepadamu, ya Bapa-Ku. Kami memuliakan-Mu Tuhan, kami ingin terus menyembah-Mu Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus kami, sumber pertolongan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri pertolongan kepadamu, ya Bapa-Ku. Kepadamu, ya Bapa-Ku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan mengumpulkan kami, dan kami bersekutu menyatukan hati memasuki doa malam hari ini, ingin merenungkan sabda Tuhan dan juga ingin melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, saudara, kita menyatukan hati dan menggumulkan kitab Amsal sekarang sampai ke pasal 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata, Amsal pasal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara-saudara sekalian, berdasarkan firman Tuhan ini, kita merenungkan sebuah judul, yaitu pergumulan mencari kebenaran. Dan ini sudah
seri yang atau bagian yang ke-41, Saudara ya. Ya, ini bagian yang ke-41 ya. Nah, saudara sekalian, pergumulan mencari Tuhan itu dipicu dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, ini memicu kita supaya kita mencari Tuhan yang benar. Dan kemarin sudah kita teliti, yang kita kritisi sebetulnya semua keyakinan di dunia ini. Bagi saya sendiri, saya mengkritisi semuanya dan saya punya penjelasan rinci. Hanya tidak semua dapat saya jelaskan di sini, sehingga yang saya jelaskan adalah iman Kristiani yang kita kritisi. Iman Kristiani itu kalau menurut saya dari sekian banyak keyakinan itu satu-satunya yang mengatakan bahwa Tuhan itu pernah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Nah, sehingga kita sudah mengkritisi dan merenungkannya, saudara-saudara, mempertanyakan apakah Yesus itu benar-benar ada, apakah buku yang mengkisahkan tentang Yesus Kristus itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan apakah Yesus itu Tuhan yang mengambil rupa manusia. Saudara, semuanya sudah terjawab. Ini hampir berakhir dari judul ini, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar ada, sudah terjawab. Tuhan Yesus itu dikisahkan melalui sebuah kitab suci yang bisa dipertanggungjawabkan keasliannya dan juga dijaga sampai hari ini, kitab suci yang tidak pernah berubah, itu saudara ya. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa kitab suci itu dirubah, itu bisa dijawab ya. Kemudian Tuhan Yesus Kristus itu yang oleh iman Kristiani dipercaya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang mengambil rupa manusia, itu terbukti, sudah kita renungkan di bagian-bagian sebelum ini. Tuhan Yesus itu memiliki bukti-bukti dalam hidupnya, sifatnya ilahi, bahkan melakukan hal-hal yang orang lain atau tokoh-tokoh lain atau nabi-nabi lain tidak pernah melakukan. Bahkan sudah dibunuh oleh dunia diwakili oleh musuh-musuhnya Tuhan Yesus waktu itu, yaitu orang-orang Farisi, orang Saduki, dan para ahli kitab waktu Tuhan Yesus hidup waktu itu. Mereka membunuh Yesus, tapi setelah disalibkan mati, dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Banyak yang melihat dan naik ke surga. Nah, jadi ini merupakan bukti-bukti bahwa manusia Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Tetapi dia manusia sejati, tapi dia dilahirkan bukan dari benih laki-laki, dia dilahirkan dari Roh Kudus. Dia datang dari surga, dan dia sendiri juga menyampaikan dengan penegasan-penegasan teologis yang cukup jelas bahwa dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, sampai kemarin yang terakhir juga kita merenungkan banyak saksi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian itu. Nah, saudara, kali ini saya ingin menambahkan bahwa ada hal luar biasa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya, karena nanti pada akhirnya Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian itu dia naik ke surga, saudara ya. Naik ke surga dan disaksikan oleh banyak orang, banyak dari murid-muridnya. Itu nanti dikisahkan di Kisah Para Rasul 1. Dan di sana Tuhan Yesus mengatakan supaya murid-muridnya semuanya itu menunggu di kota Yerusalem. Nanti Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, tapi Tuhan Yesus akan mengutus seorang penolong yang lain.
Jadi mereka ini kemudian menunggu di Yerusalem. Murid-muridnya ini menunggu di Yerusalem, saudara-saudara sekalian. Dan ini yang akan kita renungkan, apakah Tuhan Yesus benar-benar mengutus suatu pribadi yang luar biasa, yang oleh iman Kristiani dipercaya sebagai Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sekarang ini berwujud atau mengejawantah, mengaktualisasi dirinya Tuhan itu melalui Roh Kudus. Nah, kita baca dulu di Kisah Para Rasul pasal 2. Ini ayatnya cukup banyak sehingga saya akan membaca mulai ayat 2 saja, ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, sampai di situ pembacaan saya, saudara. Jadi rasanya bagi kita yang sudah cukup lama menganut iman Kristiani dan sering merayakan Pentakosta, ini kisah ini sudah tidak asing, ya. Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, sebelum terangkat ke surga, disaksikan oleh banyak muridnya, itu berpesan supaya mereka menunggu di Yerusalem. Nah, mereka ini benar-benar menunggu yang dikisahkan di sini tadi. Mereka bersekutu di tempat biasa mereka bersekutu, dan kalau menurut tafsiran saya, mereka ini bersekutu juga dengan pintu dan jendela yang terkunci, saudara, karena mereka takut. Jadi para murid ini sebetulnya penakut, ya. Petrus itu penakut. Dia sebetulnya mencoba berani. Ketika Tuhan Yesus mau disalib, Petrus mengikuti Tuhan dan gurunya itu ditangkap untuk disalibkan sampai di rumah Imam Agung Kayafas. Tapi di halaman dalam, ketika seorang hamba perempuan menegur Petrus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, saudara. Ya, jadi Petrus lebih memilih menyangkal daripada mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Itu artinya kan dia penakut, sangat takut sekali itu, saudara, ya. Nah, jadi mereka ini seperti itu kondisinya. Tapi nanti setelah Roh Kudus itu turun ke atas mereka, mereka ini menjadi orang-orang pemberani. Karena itu, kalau boleh saya sampaikan sekarang ini, kita bersyukur janji Tuhan Yesus itu digenapi. Dan ini salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus itu pribadi yang luar biasa.
Tuhan Yesus itu adalah tokoh pribadi yang merupakan Tuhan sendiri yang mengambil rupa manusia. Kalau tidak begitu tidak bisa melakukan yang semacam ini, saudara. Dan kita umat Kristiani sekarang ini bersyukur, ya, saudara, setelah kita meneliti pribadi Tuhan Yesus sampai kepada kebangkitannya dari mati, maka sekarang kita mendapati sebuah kesimpulan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Dan di sini, di peristiwa ini dimantapkan lagi, puji Tuhan, mujur bagi kita yang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Karena sampai hari ini, sampai detik ini pun, ketika saudara mendengarkan suara dan gambar, kita mengikuti melalui online ini, saudara, atau bahkan nanti rekamannya saudara dengar kembali, itu sekarang ini Tuhan itu nyata, dapat kita temui. Bahkan Tuhan bertahta dalam hidup kita dengan Roh Kudus, saudara. Jadi ini sebuah, kalau direnungkan, mungkin saudara yang biasa memperingati Pentakosta, tapi pernahkah saudara merenungkan sampai yang sedemikian? Bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Apalagi saudara yang sekarang ini merasa sudah penuh dengan Roh Kudus. Saudara gampang untuk memahami saudara sudah penuh Roh Kudus atau belum. Yang sudah penuh Roh Kudus, ya saudara menyadari bahwa saudara sudah dipimpin Roh Kudus. Atau pernah dipimpin Roh Kudus dan sekarang ini tetap dipimpin Roh Kudus, seperti itu. Itu artinya saudara penuh Roh Kudus. Tapi kalau saudara masih mempertanyakan dan bahkan belum tahu bahwa ada Roh Kudus yang bisa memimpin kita, itu artinya ya memang belum memahami Roh Kudus dan kalau menurut saya kesimpulannya ya belum penuh Roh Kudus. Nah, padahal saudara-saudara, firman Tuhan menjelaskan kuasa yang diberikan Tuhan melalui nama Tuhan Yesus Kristus itu bisa terjadi oleh karya Roh Kudus. Logikanya sekali lagi saya ingin menyampaikan ini pengulangan. Roh Kudus itu adalah manifestasi terakhir atau dalam tanda petik penampakan terakhir Tuhan yang Maha Kuasa kepada umat manusia. Sekali lagi ini pengulangan. Pernah saya sampaikan bahwa dulu sejarahnya kalau kita meneliti dari mulai perjanjian lama, Tuhan itu kalau berhubungan dengan manusia itu mengutus malaikatnya atau datang sendiri menemui manusia. Dengan banyak contoh, Tuhan menemui Musa, Tuhan mengutus malaikatnya, menemui tokoh-tokoh tertentu, dan seterusnya. Tapi di zaman perjanjian baru, setelah Yesus lahir, selama Tuhan Yesus ada di dunia, tidak pernah dijumpai, setahu saya seperti itu. Kalau saya salah tolong nanti dikoreksi. Tapi setahu saya Yesus ada di dunia, Tuhan tidak pernah mengutus malaikatnya. Atau Tuhan datang sendiri kepada seseorang seperti itu. Tidak pernah. Nah, Tuhan hanya mengutus malaikatnya sebelum Yesus lahir. Atau malaikatnya datang menghibur Yesus itu. Tapi kalau menemui orang lain tidak pernah. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah datang sendiri di dunia. Kalau orang mau ketemu Tuhan, tidak usah seperti perjanjian lama dipilih Tuhan untuk ketemu, kalau tidak dipilih tidak ketemu gitu. Tuhan yang punya inisiatif menemui manusia seperti itu. Ya. Tapi kalau di zaman Yesus ada, kalau mau ketemu Yesus ya datang di Timur Tengah untuk bertemu dengan Tuhan seperti itu. Makanya ketika Tuhan berbicara kepada murid-muridnya dicatat di Injil Yohanes pasal 14, di seputaran itu saudara baca di sana, Tuhan berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tinggal sebentar lagi kamu akan melihat aku dan aku akan pergi ke rumah Bapakku, dikatakan seperti itu. Nah, sehingga sampai kembali lagi kita ingat Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tapi Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Nah gitu. Jadi ini penjelasannya panjang, sudah saya ulang-ulang gitu ya. Nah, kok bisa begitu gimana? Ini kalau orang tidak mengerti hal-hal rohani dan tidak mau menerima hal-hal yang bersifat kerohanian, ya tidak bisa mengerti saudara ya. Orang bahkan mungkin akan mendebat dengan pendapatnya sendiri,
bahwa Tuhan itu hanya satu dan tidak menjadi manusia. Ya silahkan aja kalau itu ya. Tapi saya percaya Tuhan menjadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan ada di dunia, nah itu Tuhan mendampingi murid-muridnya, mendampingi manusia. Tapi nanti kalau Tuhan naik ke surga kan berarti kita yatim piatu. Sekali lagi kita ingat, kalau kita yatim piatu mau jadi apa dunia ini? Kalau Tuhan Yesus naik ke surga setelah bangkit dari kematian, terus sudah hanya sampai di situ aja, titik. Saudara, Adam dan Hawa itu dekat dengan Tuhan di Taman Eden, dipelihara, ditunggui oleh Tuhan, dalam tanda petik saya katakan seperti itu ya, ditunggui oleh Tuhan, berdekatan dengan Tuhan. Itu saja bisa dicuri oleh iblis kok. Iya, dia digodai oleh iblis dan jatuh dosa sampai akibatnya mengerikan seperti ini. Kita anak cucunya menderita kutuk dosa, bisa sakit, bisa susah, yang akhirnya maut menjemput. Nah itu saudara, nah kalau dibiarkan sama sekali, ya sudah manusia semuanya akan binasa. Kalau menurut saya ini hal yang serius. Nah tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengutus penolong yang lain. Jadi Tuhan Yesus berkata tidak akan meninggalkan sebagai yatim piatu, tapi akan mengutus pribadi yang lain yang memiliki kekuatan untuk mendampingi manusia sehingga manusia bisa selamat. Nah ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud di Injil Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus akan mengutus penolong yang lain, itu seorang nabi yang akan lahir kemudian. Nah lalu dipercaya bahwa itu seorang nabi yang lahir berabad-abad kemudian gitu. Kalau itu kok sepertinya nggak masuk akal, karena Tuhan Yesus berkata bahwa para muridnya supaya menunggu di Yerusalem. Jadi kalau Tuhan tidak memberikan sebuah pribadi, seorang pribadi yang menjadi penolong, lalu murid-muridnya menunggu sampai berabad-abad, sampai mereka semua meninggal dan tidak terjadi, itu namanya Tuhan Yesus bohong, saudara. Tapi di sini Tuhan Yesus tidak bohong. Tadi kita baca bahwa ternyata Tuhan mengirim yang disebut penolong yang lain itu juga dijelaskan di Injil Yohanes pasal 14 itu disebutkan, yaitu roh kebenaran. Ya, roh kebenaran juga disebut roh kudus, roh suci, roh Yesus, roh Kristus, roh Allah, roh Elohim, roh Yehuwah, roh hikmat dan wahyu, dan seterusnya. Semua yang baik biasanya dituliskan di kitab suci kita jumpai, itu menunjuk kepada roh kudus, bahkan juga disebut roh yang luar biasa, semacam itu. Nah, jadi ketika mereka ini penuh dengan roh kudus, saudara-saudara, itu menjadi bukti nyata Petrus yang tadinya penakut, kemudian hari itu setelah penuh roh kudus, berani berkhotbah, dan 3.000 orang ditambahkan mengikut Yesus. Ya, jadi rupanya 3.000 orang kemudian dibaptis mengikut Yesus. Jadi Petrus akhirnya tidak takut mati, saudara. Ini membuktikan bahwa ada oknum pribadi yang luar biasa yang memimpin, yang bertahta dalam hidup Petrus. Bahkan nanti terjadi Saulus yang tadinya itu bahkan menangkap dan membunuh para pengikut jalan Tuhan. Di Kisah Para Rasul disebutkan pengikut jalan Tuhan, murid-murid Yesus yang masih hidup, dikejar-kejar oleh yang namanya orang Farisi, ya, musuh Tuhan Yesus yang namanya Saulus. Tapi akhirnya Saulus bertemu sendiri sama Tuhan Yesus, diberi cahaya yang lebih terang dari matahari sehingga Saulus sempat menjadi buta dan akhirnya bertobat. Bahkan Saulus kemudian menjadi murid Yesus dan disebut Rasul Paulus. Nah, kalau ada orang yang tadinya jahat, pembunuh semacam ini, kok bisa diubahkan, itu adalah karya Roh Kudus. Dan itu saudara saya lihat sampai hari ini. Saya ketemu orang-orang yang tadinya jahat luar biasa begitu, tapi begitu dipimpin Roh Kudus, hidupnya menjadi baik dan benar luar biasa.
Itu terjadi sampai dengan hari ini. Bahkan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang tadi sudah saya singgung di depan, Roh Kudus itu memberikan kuasa, itu betul. Sekarang kita lihat banyak kuasa yang di renungan sebelum ini sudah saya sebutkan ya, banyak kesaksian nama Yesus memberi kuasa oleh karena Roh Kudus. Dan juga jangan lupa saya mengingatkan arti penting Roh Kudus ini sangat besar buat orang beriman. Orang beriman sekarang ini harus dipimpin Roh Kudus. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus paham Roh Kudus. Selidiki kitab suci dan tahu siapa itu Roh Kudus, dan minta supaya Roh Kudus itu memimpin saudara dan saya. Kalau ada yang merasa bahwa belum bersinggungan dengan Roh Kudus, belum dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan mungkin ada yang sengaja, contohnya ada orang Kristen yang masih suka berbuat jahat loh, ya, masih hidupnya sembarangan, ya, mulai dari kejahatan kecil, pelanggaran-pelanggaran, ketidaktaatan kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Nah, kalau sudah seperti itu ya memang belum layak disebut murid Yesus. Sekedar orang Kristen bisa. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, itu orang beriman itu jadi peka, saudara. Jadi kalau tidak menuruti pimpinan Roh Kudus, hidupnya tidak tenang. Karena di Roma pasal 8 ayat 9 dituliskan, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, dengan demikian ini kembali memantapkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang menolong kita sampai detik ini dengan Roh Kudus yang dijanjikan dan ternyata diberikan kepada kita. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara. Kita akan berdoa syafaat, tapi juga akan mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kita. Mari kita pujikan, kuduskan tempat ini, dan kita akan berdoa. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan biarlah Tuhan pergumulan kami mencari kebenaran dengan doa malam yang kami lakukan sampai berpuluh-puluh bagian ini menjadikan kami semakin jelas bahwa kami bisa ketemu Tuhan yang benar itu melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung kami, yang membuktikan dirinya sebagai keturunan Hawa yang lahir dari perempuan seperti dijanjikan sejak awal kejadian, dan akhirnya yang mengalahkan maut, benar-benar dapat meremukkan kepala iblis. Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami, Tuhan yang memberkati orang-orang yang akan kami doakan dan juga situasi yang sekarang masih dirasakan khususnya di tengah bangsa dan negara kami mohon Tuhan memberikan pemulihan lebih sempurna lagi. Dan Tuhan, sekarang kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesembuhan
kepada saudara kami yang akan kami naikkan dalam doa ini. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami anak Samuel semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanu Wibowo, saudara kami Supriyanto semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati semuanya di Semarang, dan saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan pemulihan oleh anugerah Tuhan saja, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi semuanya dalam ketabahan, penghiburan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa mereka ini, memberikan jalan keluar dan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga semuanya dapat kami sempurnakan oleh kemurahan-Mu. Tuhan memberkati semuanya ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap hari kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam doa-doa kami. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kami rahasia firman Tuhan, kunci-kunci untuk meraih kemenangan dalam hidup kami. Ini anugerah sehingga kami semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Saya mengingatkan bahwa doa ini dilakukan sehari 2 kali, yaitu jam 5 pagi dan jam 18 sore, masing-masing selama kurang lebih 40 menit. Dan saudara, kami juga memproduksi kesaksian-kesaksian yang dapat saudara bagikan kepada teman-teman lain supaya kesaksian itu dapat menjadi berkat buat semua orang, meneguhkan iman, bahkan menyelamatkan, saudara. Dan doakan supaya masih banyak lagi yang sedang kita rencanakan untuk didokumentasikan, itu bisa terlaksana dengan baik sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kita semua semakin diberkati. Terus kami mengharapkan dukungan doa saudara, dukungan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.